Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-57. Kita akan membahas Mazmur 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik, kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya datanglah, kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 53 ini adalah tetaplah hidup saleh. Mazmur 57, maksud saya Mazmur 53, saya melihat dari tulisan pemazmur ini ada dua jenis manusia menurut pengajaran pemazmur, yaitu Daud. Yang pertama itu adalah orang bebal. Ini dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara dari ayat yang kedua, di mana di situ ada kalimat tidak ada Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Daud menggambarkan orang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak berakal budi di dalam pandangan Tuhan, tidak mencari Allah. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena orang bebal ini tidak percaya adanya Allah, ya, sehingga perbuatan mereka terlihat tidak baik. Mereka berbuat curang, tidak peduli dengan kebaikan, hidup bejat, dan banyak melakukan kejahatan. Intinya, Bapak Ibu Saudara, orang bebal itu hidup tanpa Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, dan terus terjerumus di dalam hidup yang bobrok. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan memastikan bahwa hidup mereka akan ditimpa oleh musibah secara tiba-tiba, dikepung dan dipermalukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, lebih mengerikan lagi, mereka ditolak oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, itu jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua adalah orang saleh. Siapa orang saleh ini? Orang saleh ini diwakili oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka mengalami jauh berbeda dari orang-orang bebal ini. Tuhan menjamin hidup mereka dengan keselamatan. Tuhan memulihkan mereka sehingga mereka bisa mengalami sukacita dari Allah. Mereka selalu mengalami pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, Mazmur 53 ini sangat menghibur dan menguatkan kita. Kenapa? Karena sebagai umat Tuhan dicatat oleh Daud, orang bebal melakukan kejahatan. Kejahatannya yaitu memakan habis umat Tuhan seperti memakan roti, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup saleh, tetaplah hidup benar,
karena Tuhan pasti akan bela. Keselamatan dari Tuhan pasti akan datang, akan kita lihat. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari Mazmur 53 ini? Pelajarannya adalah tetaplah hidup saleh walaupun mendapatkan tekanan dari orang bebal. Kita harus jujur ya, ada kalanya kita ngalami tekanan. Tekanan dari orang-orang bebal ya, yang mengakui tidak mengakui adanya Tuhan, ya, mereka menghimpit kita, ya, mereka menjahati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan takut, tetaplah hidup saleh. Mungkin juga kita dikucilkan karena kita mempertahankan hidup saleh. Kita mempertahankan hidup benar, tidak seturut dengan nilai-nilai dari dunia ini. Kita dikucilkan, dianggap sok suci, sok kudus. Tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita akan melihat pertolongan Tuhan di tengah orang-orang yang menolak kita, di tengah orang-orang yang membenci kita. Penerimaan Tuhan cukup buat kita. Kita akan lihat tiba waktunya nanti Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan melakukan kebaikannya bagi kita. Sebab itu jangan menyerah. Kiranya firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk kami tetap memiliki kehidupan saleh di tengah apapun yang kami alami. Hamba doa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka lemah, mungkin mereka susah. Tuhan tolong mereka, jamah mereka. Mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, buka jalan bagi mereka. Mungkin ada di antara mereka, Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan bagi mereka. Mungkin ada di antara mereka, ya Tuhan, sudah menikah lama, tapi belum memperoleh keturunan. Tuhan, bukakan kandungan dan berkati kandungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berdosa Tuhan ampuni dan lepaskan sekarang. Tuhan angkat kembali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kuasa doa kita, mujizat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.